Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Bapak Fajar Setianing Dwi Putra, SPD MPD, yang telah memberikan kesempatan kelompok kami presentasi. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa sekalian. Saya, Pita Irma Nur Hikmayanti, yang bertugas menjadi moderator dalam presentasi kelompok 9 kali ini. Di mana kelompok kami akan membahas tentang teror yang menghantui novel Baswedan. Tentunya pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu Muhammad Furqan Ibadur Rahman, Rijal Kurniawan, dan Setia Nurdianto. Baik, untuk penjelasan kasus dan awal kasus akan dijelaskan lebih lanjut oleh Muhammad Furqan. Kepadanya saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Furqan Ibadur Rahman dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai teror yang terus menghantui novel Baswedan. Yang pertama ada penjelasan kasus. Kasus serangan terhadap novel Baswedan adalah kasus serangan terhadap seorang penyidik KPK di Indonesia. Serangan ini menimbulkan kekhawatiran terhadap keamanan dan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia. Awal kasusnya sendiri, pada 11 April 2017, novel Baswedan diserang dengan air keras saat pulang dari sholat subuh. Kasus ini memiliki dampak yang signifikan terhadap novel Baswedan dan penegak hukum lainnya di Indonesia. Dampak pada novel Baswedannya sendiri mengakibatkan cedera serius pada matanya dan membuatnya kehilangan penglihatan sebelah mata. Hal ini mengubah hidup novel Baswedan secara drastis karena ia harus berjuang untuk memulihkan kesehatannya dan kehilangan penghasilan dari pekerjaannya sebagai penyidik KPK. Serangan ini juga memberikan tekanan psikologis dan trauma pada dirinya dan keluarganya. Sedangkan dampak pada penegak hukum di Indonesia menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan dan perlindungan bagi penyidik KPK dan pejabat penegak hukum lainnya di Indonesia. Hal ini mengancam independensi lembaga penegak hukum dan memberikan sinyal buruk tentang kegagalan negara dalam melindungi para penegak hukum dari ancaman dan serangan yang terus meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Muhammad Furqan. Selanjutnya, kronologi kasus akan disampaikan oleh Rijal Kurniawan. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rijal Kurniawan akan melanjutkan penjelasan tentang kasus novel Baswedan. Awal kasus novel Baswedan bercerita kasus tersebut. Peristiwanya terjadi pada 11 April 2017 sekitar pukul 5.05.10 di sekitar kediamannya, yaitu di Jalan Deposito Pengasaan 2 Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pagi itu novel pergi pada waktu sholat subuh di Masjid Al-Ihsan yang jaraknya sekitar 50 meter dari rumahnya. Nah, saat novel Baswedan setelah menyelesaikan sholat subuh, saat sedang perjalanan pulang, beliau melihat 2 orang berkendara motor yang tidak dikenal. Saat pengendara motor mendekat, novel Baswedan melihat ke sebelah kanan ke pengendara motor tersebut, tapi sebelum sempat menoleh sepenuhnya, tiba-tiba 2 pengendara motor tersebut menyiramkan air keras kepada novel Baswedan. Pada 9 Maret 2018, Komnas HAM membuat tim penyelidikan khusus mengenai kasus novel Baswedan. Pada 11 Januari 2019, Polri membuat tim gabungan untuk penyelidikan kasus novel Baswedan. 26 Desember 2019, polisi mengumumkan hasil pembekuk 2 pelaku penyerangan, yaitu Roni Bugis dan Rahmat Kadir. Kaitan kasus dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 253 ayat 2 KUHP, Kitab Undang-Undang Dasar Hukum Pidana, berbunyi, barang siapa yang dengan sengaja menyiramkan, memercikan, atau mengalirkan zat yang dapat membahayakan nyawa atau kesehatan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun atau pidana denda
paling banyak 4 miliar 500 juta rupiah. Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP menetapkan bahwa dalam hal perbuatan yang dilakukan dengan persengajaan diatur dalam pasal yang mengatur tentang delik itu. Pelaku diancam dengan pidana yang ditentukan dalam pasal itu. Baik, mungkin itu sekian yang bisa saya jelaskan, dan untuk pembahasan selanjutnya akan diserahkan kepada rekan Setja Nurdianto. Terima kasih. Terima kasih banyak untuk Rijal Kurniawan. Selanjutnya, pembahasan dan dakwaan subsider akan dipaparkan oleh Setya Nurdianto. Kepadanya saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setya Nurdianto dari Prodi Manajemen. Sebelumnya terima kasih pada moderator. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari kasus Novel Baswedan. Baik, selanjutnya motif pelaku. Motif pelaku dalam serangan terhadap Novel Baswedan belum sepenuhnya terungkap secara pasti. Namun berdasarkan penyelidikan kasus, beberapa motif yang diduga menjadi latar belakang serangan tersebut antara lain. Yang pertama, pembalasan atas korupsi. Kasus korupsi. Ingat, Novel Baswedan merupakan seorang penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang aktif dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pejabat publik dan tokoh-tokoh yang memiliki kekuasaan dan pengaruh. Serangan terhadap Novel Baswedan diduga sebagai upaya untuk menghentikan atau mengintimidasi dirinya dalam melakukan tugasnya sebagai penyidik KPK. Yang kedua, perselisihan pribadi. Terdapat dugaan bahwa serangan tersebut mungkin berakar dari perselisihan pribadi antara Novel Baswedan dengan beberapa pihak yang merasa terganggu atau terancam oleh aktivitasnya sebagai penyidik. Salah satu tersangka yang tertangkap, yaitu RM alias Roni, adalah seorang pengusaha yang memiliki perselisihan dengan Novel Baswedan terkait kasus korupsi. Namun motif perselisihan pribadi ini masih perlu diuji lebih lanjut dalam proses peradilan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Jadi kesimpulannya untuk studi kasus yang kami bahas bahwa dua pelaku telah dijatuhi hukuman sesuai dengan Undang-Undang KUHP, tetapi Novel Baswedan beranggapan bahwa dalang dibalik ini semua belum terungkap, dan Novel Baswedan juga beranggapan bahwa vonis yang diberikan hakim tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh dua pelaku tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.